Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zikri Fadhur Razi, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitunya tentang analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu. Di sini kami ngambil perusahaannya, yaitunya PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Untuk laporan tahun 2015 sampai tahun 2019. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitunya yang pertama ada Aulia Rahmiati, yang kedua ada Bayu Putra, yang ketiga ada Dewi Wulandari, dan yang keempat ada saya sendiri, Zikri Fadhur Razi. Baik, sebelum saya masuk ke dalam analisis komparatif, saya akan terlebih dahulu menjelaskan profil perusahaan yang kami pilih tersebut. Nama perusahaannya adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Pendirian dan badan hukum yaitu didirikan pada tanggal 19 Oktober 1965 berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin SH nomor 69. Kemudian, akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang tertuang dalam surat keputusan nomor JA 5-59-15 tertanggal 39 April 1964 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 94 tanggal 24 November 1964. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1990. Untuk lingkup kegiatan perusahaan ini adalah memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan rokok. Jenis produk perusahaannya adalah rokok, serta yang terakhir adalah struktur kepemilikan dan struktur permodalan, di mana perusahaan Sampurna ini modalnya dimiliki oleh PT Philip Morris Indonesia sebesar 92,5%, serta sisanya itunya 7,5% dimiliki oleh publik. Baik, kita masuk ke dalam yang pertama adalah analisis laporan laba rugi komprehensif. Di sini dapat kita lihat dalam tabel pertumbuhan rasio untuk penjualan bersih, di mana penjualan bersih dari MH Sampurna ini dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 yaitunya mengalami penurunan. Kenaikan terbesar terjadi yaitunya pada tahun 2018. Bisa kita lihat di laporan laba ruginya, yaitunya untuk penjualan, di mana penjualan pada tahun 2015 yaitu cuma 89. 2016 naik jadi 95, ada kenaikan sebesar 7%. Kemudian naik lagi, dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, namun penurunan tersebut juga sedikit, dan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, penjualan tahun 2019 itu cukup baik gitu. Untuk beban pokok sendiri, beban pokok di sini beban pokok penjualan atau HPP-nya dari tahun 2015 sampai 2016 masih berfluktuasi. Di sini dilihat bahwa untuk 2016 beban pokok penjualannya itu yaitunya sebesar 6%. Sedangkan penjualan bersihnya naik sebesar 7%. Ini akan dapat berakibat kepada laba kotor. Jika penjualannya lebih besar daripada harga pokoknya pertumbuhannya, maka laba kotornya akan meningkat lebih tinggi. Seperti kita lihat laba kotornya itu meningkat sebesar 10%. Beda halnya dengan tahun 2017 dan 2018, kita lihat peningkatan penjualannya cuma 4% dan 8%. Sedangkan beban pokok penjualan itu jauh meningkat di atas penjualan, yaitunya 5% dan 9%. Ini akan berakibat bahwa laba kotor dari perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. Dapat kita lihat bahwa laba kotornya menjadi 2% dan 5%, yaitu di bawah pertumbuhan penjualan. Dan yang untuk 2019 ini
juga baik, penurunan dari penjualannya cuma 1%, akan tetapi perusahaan bisa menekan harga pokoknya menjadi 2% sehingga laba kotornya menjadi meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Untuk beban penjualan, lanjut dulu untuk laba laba tahun berjalan, di mana laba tahun berjalan ini juga mengalami fluktuasi atau tidak tetap karena penjualan bersihnya juga mengalami ketidakstabilan gitu. Jadi untuk penjualan bersih 2016 ini tuh naiknya sangat besar, yaitunya sebesar 23%, sedangkan untuk kenaikan penjualan bersihnya cuma 7%. Dilihat dari laporan laba ruginya, bisa kita lihat mungkin ada faktor-faktor lain, yaitunya seperti penghasilan lain-lain yang meningkatnya sangat jauh dari tahun 2017 ke tahun 2018. Mungkin itu penyebab salah satunya. Dan untuk tahun 2016 peningkatan juga terjadi pada penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan ini sangat meningkat tinggi, yaitunya untuk penghasilan keuangan ini meningkat sebesar 762%. Maka walaupun peningkatan penjualan cuma 7% dan yang lain-lainnya meningkat, penghasilan lain-lainnya, maka laba tahun berjalannya juga menjadi meningkat. Dapat kami simpulkan di sini bahwa untuk laba tahun berjalan PT Handaya Mandala Sampurna ini selama 5 tahun terakhir cenderung tidak stabil. Hal ini tersebut dapat disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang berfluktuasi dan juga disebabkan oleh beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan tersebut cenderung tidak stabil dan kenaikannya lebih besar daripada penjualan, yang dapat mengakibatkan laba kotor menjadi lebih rendah dari penjualan. Selain ketidakstabilan laba tahun berjalan juga dapat disebabkan oleh beberapa beban operasional. Jadi juga kita lihat bahwa beban operasional itu meningkatnya itu sangat tidak seiring dengan penjualan. Contohnya untuk tahun 2019. Pada tahun 2019 ini tuh penjualannya tuh turun sebesar 1%, sedangkan beban penjualannya tuh meningkat dan beban administrasi umumnya meningkat sebesar 5%. Mungkin disebabkan faktor lain-lain, penghasilan lain-lain, sehingga mengakibatkan laba tahun berjalannya meningkat sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Yang paling besar terjadi peningkatan beban itu terjadi pada tahun 2018 tentang beban umum dan administrasi yang meningkat sebesar 25%. Baik, yang kedua untuk analisis laporan posisi keuangan. Di sini kami bagi dua. Yang pertama adalah analisis untuk pertumbuhan aset dan analisis untuk pertumbuhan liabilitas dan ekuitas. Untuk pertumbuhan aset sendiri, kita lihat dari total aset dari tahun ke tahun, aset dari PT Sampurna ini mengalami peningkatan. Bisa kita lihat di laporannya dari tahun ke tahun, asetnya mengalami peningkatan dari 48 ke 42 dan lanjut sampai di tahun 2019 asetnya menjadi 52 triliun. Ini pertumbuhannya cuma sangat bagus. Coba kita lihat lagi dari faktor pembentuk asetnya, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sendiri hampir sama dengan total aset, mengikuti total aset, bahwa aset lancar ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Contohnya dari tahun 2016, dari 2015 ke 16 itu naik sebesar 13% dan seterusnya. Pokoknya asetnya dari tahun ke tahun selalu bertambah. Untuk kas dan setara kas di sini peningkatannya cukup besar di tahun 2015 ke 2016, yaitu mencapai 194%. Dan dari tahun-tahun berikutnya juga meningkat cukup besar gitu untuk kas dan setara kasnya. Sedangkan untuk piutang juga meningkat, akan tetapi pada tahun 2019 piutangnya mengalami penurunan. Ini berarti bahwa
orang-orang yang eh, orang-orang yang memiliki utang kepada PT Sempurna itu banyak membayar utangnya sehingga piutangnya menjadi menurun. Hal ini juga dapat berdampak kepada kas dari perusahaan di mana dapat dilihat bahwa kasnya juga meningkat sebesar 21%. Selanjutnya untuk aset tidak lancar, dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi tidak selalu bertumbuh. Pada tahun 2018, aset tidak lancar PT Sampurna itu mengalami penurunan sebesar 2%. Untuk hal ini dapat dilihat dari laporannya. Untuk LPK aset tidak lancar ini tuh lebih dipengaruhi oleh uh, yang angka yang besar itu adalah aset tetap, di mana aset tetap dari tahun ke tahun juga dibilang cukup bagus, yaitunya dari meningkat dari tahun ke tahun walaupun dari 2017 mengalami penurunan sedikit dan kemudian meningkat lagi. Mungkin lebih banyak digunakan untuk kegiatan untuk pembelian investasi untuk aset tetap di atau aset non tidak lancar di perusahaan. Selanjutnya untuk pertumbuhan liabilitas dan pertumbuhan ekuitas. Untuk jumlah liabilitas PT Sampurna jika dilihat dari tahun ke tahun selalu meningkat, di mana peningkatan itu cukup besar. Untuk tahun 2016 peningkatannya itu sebesar 39% dan 2019 35%. Ini berarti bahwa perusahaan dari tahun ke tahun selalu meminjam uang atau utang untuk kegiatan-kegiatan aktivitas perusahaan tersebut. Jika dilihat lagi untuk utang ini lebih banyak kenaikannya terjadi pada liabilitas jangka pendek, di mana liabilitas jangka pendek ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan pada tahun tersebut. Dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek peningkatannya itu cukup besar jika dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang sendiri juga mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2018 karena perusahaan membayar utangnya kepada yang meminjamkan, sehingga utang jangka panjang perusahaan 2018 mengalami penurunan sebesar 4%. Sebesar 4%. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ekuitas, bahwa ekuitas di perusahaan tidak meningkat, tetapi peningkatannya tersebut tidak sebesar peningkatan liabilitas. Untuk peningkatan ekuitas sendiri paling tinggi cuman 7%. Jika dilihat dari struktur pembentuk aset, yaitunya dari utang atau dari modal, dapat dilihat di sini bahwa jumlah dari total aset jumlahnya itu sebesar 50 triliun, 35 triliun itu berasal dari ekuitas, yaitu dari pemilik, dan sisanya sebesar 50 triliun itunya berasal dari liabilitas. Ini berarti bahwa struktur modal perusahaan ini juga cukup bagus karena hampir 60-70% aset yang dimiliki itu bukan berasal dari utang tetapi berasal dari ekuitas. Selanjutnya untuk analisis arus kas, di mana dapat kita lihat untuk pertumbuhan arus kas di sini untuk pertumbuhan arus kas di sini untuk kegiatan operasional, di mana untuk kegiatan operasional perusahaan dapat dilihat pertumbuhan itu cukup besar, yaitu yang terjadi pada
tahun 2016. Dari 2015 ke 16 yaitunya mencapai 1635%. Jika kita lihat dari laporannya arus kas, dapat dilihat di sini pertumbuhan arus kas operasional yang sebelumnya cuma 800 miliar pada tahun 2016 menjadi 14 triliun. Ini peningkatannya sungguh cukup besar, dan dari tahun 2018 meningkat lagi, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15%. Untuk kegiatan operasional, kebanyakan arus kas tersebut yang diambil yaitunya penerimaan dari pelanggan, yang angkanya cukup material, yaitunya penerimaan dari pelanggan, yaitunya sebesar 9 dari 2015 ke 2016 mengalami kenaikan yang cukup banyak, yaitunya sebesar 8%. Dan pokoknya dari untuk arus kas penerimaan dari pelanggan dari tahun ke tahun perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk aktivitas operasional juga diambil dari pembayaran cukai, di mana pembayaran cukai ini untuk tahun 2016 mengalami penurunan, dan tahun-tahun selanjutnya itu mengalami peningkatan untuk pembayaran cukai ini. Selanjutnya untuk kegiatan investasi. Kegiatan investasi hasil dari kegiatan operasional ini dari perusahaan ini dapat dilihat tidak banyak digunakan untuk kegiatan investasi. Akan tetapi hasil arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasional kebanyakan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan pendanaan. Pendanaan di sini adalah yaitunya pembayaran dividen kepada para pemegang saham, di mana untuk dari tahun ke tahun dapat kita lihat untuk pembayaran dividen ini selalu dari tahun-tahun meningkat, kecuali pada tahun 2016 yaitunya mengalami penurunan sekitar 2 triliun. Selebihnya selalu meningkat. Jadi kebanyakan aset-aset kas yang diperoleh dari kegiatan operasional bukan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan investasi, tapi lebih banyak digunakan oleh perusahaan tersebut untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Di sini kami ingin memberikan sedikit rekomendasi bahwa seharusnya untuk kas-kas yang diperoleh dari kegiatan operasional tersebut lebih baik digunakan untuk kegiatan investasi perusahaan daripada kegiatan pendanaan, karena lebih bagus jika perusahaan menggunakan kas-kas dari operasional tersebut untuk kegiatan untuk investasi berbentuk aset tak berwujud. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili dari teman-teman kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.